Wih, awas. Kita. Mas Bayu kita lihat ya deh. Kita. Itu banyak rekan. Berapa motong kan? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya kurang banter kita ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayu Faturofis, NPM 2323058 dari Prodi PJKR. Dengan Bapak siapa? Ya, perkenalkan saya Rohmat Hedi Sucipto, bisa dipanggil Pak Sucipto, Mas Bayu. Langsung ke pertanyaan. Apa latar belakang pendidikan Bapak? Ya, saya berlatar belakang guru PJOK. Ya. Apakah Bapak memiliki sertifikasi atau kualifikasi khusus dalam bidang pengajaran tertentu? Iya, saya punya kualifikasi tertentu. Apakah Bapak memiliki sertifikasi atau kualifikasi khusus dalam bidang pengajaran tersebut? Iya, alhamdulillah saya mempunyai kualifikasi khusus. Contohnya adalah kepelatihan basit, Mas Bayu. Terus, apakah Bapak secara teratur mengikuti pelatihan atau workshop untuk meningkatkan keterampilan pengajaran? Alhamdulillah untuk kurikulum Merdeka itu banyak workshop yang kita ikuti di aplikasi yang dulunya namanya PMM, sekarang berubah menjadi Ruang GTK. Itu berisi banyak sekali workshop atau pelatihan yang bisa diikuti oleh guru-guru, Mas Bayu. Terus, bagaimana Bapak mendefinisikan gaya pengajaran? Gaya pengajaran itu bagaimana cara kita mengajar siswa agar mudah diterima. Tentu saja kita kembalikan yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Terus, apa strategi yang Bapak terapkan untuk memastikan bahwa setiap siswa memahami materi pelajaran? Untuk memastikan setiap akhir pembelajaran kita ada yang namanya evaluasi pembelajaran. Ya, itu nanti terlihat bagaimana hasil dari pembelajaran siswa-siswa kita. Nah, terus bagaimana Bapak menyesuaikan pendekatan pengajaran untuk siswa dengan gaya belajar yang berbeda? Iya, untuk menyamakan atau untuk mengatasi pembelajaran dalam gaya belajar siswa berbeda, kita ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Itu bagaimana guru menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar siswa. Terus nih, bagaimana Bapak menciptakan lingkungan kelas yang mendukung pembelajaran? Lingkungan kelas yang mendukung pembelajaran, kita bisa memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah. Aset-aset itu tidak perlu mahal, banyak sekali aset yang kita laksanakan, yang kita manfaatkan untuk pelaksanaan pembelajaran, tentu saja ekonomis dan murah, Mas Bayu. Terus, apa strategi Bapak untuk mengelola perilaku siswa yang tidak sesuai? Kita bisa mengadakan coaching kepada siswa. Tentu saja, mengapa siswa itu bisa melanggar kedisiplinan, kita pasti nanti menemukan alasan. Terus nih, bagaimana Bapak merencanakan dan melaksanakan disiplin di dalam kelas? Adanya kesepakatan kelas, kalau sekarang itu ada kesepakatan kelas atau bisa disebut keyakinan kelas. Jadi setiap anak itu wajib memenuhi atau wajib untuk menyepakati sehingga siswa-siswa tersebut tidak melanggar kedisiplinan. Terus, bagaimana Bapak berkolaborasi dengan rekan guru dan staf sekolah? Alhamdulillah kolaborasi sangat berjalan lancar. Kita tidak perlu strategi khusus ya, kita cukup adanya komunikasi yang baik antar guru. Apa pendekatan Bapak dalam berkomunikasi dengan orang tua siswa? Pendekatan untuk berkomunikasi dengan orang tua siswa tentu kita bisa melaksanakan pertemuan atau kita bisa melaksanakan melalui WA Group, karena setiap guru itu memiliki grup kelas yang di situ ada siswa juga ada orang tua. Selanjutnya, bagaimana Bapak menangani konflik atau tantangan komunikasi dengan orang tua atau rekan kerja? Tantangan konflik khususnya untuk orang tua, mungkin kita bisa mengambil
mengambil sikap, yaitu pemanggilan, Mas Bayu. Kita panggil orang tua yang berkonflik itu apa alasannya dan bagaimana solusinya. Tentu saja ini yang namanya bekerja pasti ada konflik ya. Kita tetap mencari solusi terbaik. Lalu bagaimana Bapak menilai kemajuan siswa dalam kelas? Kemajuan siswa dalam kelas kita bisa menilainya melalui refleksi dari semua pembelajaran. Nanti kita itu akan mendapatkan hasil, akan muncul bagaimana kemajuannya siswa tersebut, apakah bisa maju signifikan atau bahkan jalan di tempat. Kurang lebih seperti itu. Lalu apa tindakan Bapak jika siswa mengalami kesulitan belajar? Kita observasi dulu, itu kesulitan belajarnya karena apa. Kalau kesulitan belajarnya karena kemampuan siswa hanya seperti itu, ya kita mengatasinya dengan pembelajaran berdiferensiasi tadi. Kalau kesulitan belajarnya itu karena dia lalai, tentu saja kelalaiannya itu disebabkan karena apa? Mungkin karena kurang fokus. Tentu kalau kurang fokus berarti guru yang harus merubah strategi pembelajaran. Terus bagaimana Bapak melibatkan siswa dalam proses penilaian atau pemantauan kemajuan merdeka? Ya, seperti tadi, setiap hasil kegiatan, hasil pembelajaran kita melaksanakan refleksi. Tentu saja di situ akan terbaca bahwa kemajuannya seperti apa. Terus apakah Bapak terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan di luar jam sekolah? Oh jelas, karena guru PJOK itu banyak ekstrakurikulernya, terutama ekstrakurikuler voli kalau di sekolah kami itu sangat diminati sekali anak-anak, mulai dari anak-anak kelas 3 sampai kelas 6 itu aktif sekali. Terus bagaimana Bapak berkontribusi pada komunitas dalam organisasi, profesi, dan masyarakat? Ya, alhamdulillah cukup signifikan dan cukup berperan ya kalau di organisasi. Contohnya dalam kegiatan KKD itu saya sangat terlibat sekali. Terus bagaimana Bapak mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran? Ya, mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran kalau PJOK sebenarnya kan kebanyakan di lapangan, tapi kan tidak selamanya PJOK di lapangan, tetap kita melaksanakan materi pembelajaran di sekolah. Nah, kita bisa melaksanakan pembelajaran berbasis audio visual. Terus apakah Bapak memiliki ide atau pembelajaran berbasis proyek atau proyek inovatif yang telah Bapak terapkan dalam kelas? Ya, alhamdulillah proyek-proyek yang sudah kami lakukan, seperti contoh kita ketika anak itu kita kasih proyek untuk membuat video bola voli, mungkin pasir bawah, mereka merekam lalu diunggah ke Google Classroom. Itu menurut saya cukup dikatakan pembelajaran berbasis proyek. Terus apa pemahaman Bapak tentang konsep kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka itu merdeka artinya bebas ya, bebas artinya bebas, siswa itu bebas. Contohnya tadi seperti pembelajaran berdiferensiasi, bahwa kita tidak membeda-bedakan anak yang kurang mana anak yang lebih. Ini dalam arti akademik ya. Kurikulum merdeka itu tidak mensekat-sekat kemampuan siswa. Artinya yang berkecepatan hanya 20 km ya 20, yang berkecepatan sedang ya sedang, yang tinggi ya tinggi. Itu. Jadi tidak ada anak dikatakan bodoh dan anak dikatakan pintar. Terus bagaimana Bapak menjelaskan karakteristik utama dari kurikulum merdeka pada siswa? Karakteristik kurikulum merdeka itu lebih ke fleksibel, pembelajaran yang menyenangkan. Mereka diberi kebebasan untuk memilih materi pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat. Terus bagaimana Bapak menerapkan fleksibilitas kurikulum untuk menyesuaikan kebutuhan dan minat siswa? Iya, sangat fleksibel sekali ya. Alhamdulillah kurikulum merdeka ini kurikulum yang sangat menyenangkan, sehingga lebih fleksibel, anak bisa belajar dengan sesuai dengan gaya belajarnya. Terus bagaimana Bapak memfasilitasi belajar yang berbeda serta tinggi? Saya hanya sebagai, kalau dulu kan guru sebagai pusat perhatian, kalau sekarang beda. Siswa itu yang aktif, yang belajar. Guru itu hanya mendampingi mereka. Ya, guru hanya memfasilitasi mereka. Semuanya adalah siswa yang melakukannya, yang mengeksekusi. Seperti itu.
Bagaimana Bapak mengintegrasikan teknologi dalam proses pengajaran sesuai dengan spesifikasi? Ya, alhamdulillah. Seperti contoh, anak diberi kebebasan membuat video aktivitas gerak. Nah, mereka sangat sangat fleksibel sekali. Kita tidak membatasi gerak yang dimaksud apakah hanya lari atau push up. Kita memberi fleksibilitas mereka untuk kebebasan mereka memilih aktivitas gerak tersebut, merekamnya sehingga diunggah ke Google Classroom. Biasanya seperti itu. Terus apa jenis sumber belajar digital yang sering Bapak gunakan? Biasanya kalau aplikasinya kita menggunakan YouTube, yang sering itu YouTube, terus ada Quizzes. Quizzes kita pernah melaksanakannya. Terus kalau perangkatnya kita menggunakan IFP yang diberikan Pak Prabowo secara gratis itu ya, sedang rame-ramenya itu kita manfaatkan sekali di sekolah kami. Terus bagaimana Bapak melibatkan siswa dalam proses penilaian dan pemantauan kemajuan? Ya, untuk melibatkan siswa memang seperti contoh kita melaksanakan refleksi melalui Google Form. Setiap akhir, mungkin di pertengahan semester atau akhir semester, kita melaksanakan refleksi. Linknya kita share ke grup kelas sehingga anak mengisi refleksi tersebut. Apakah Bapak menggunakan metode penelitian formatif dalam mendukung kurikulum merdeka? Ya, alhamdulillah kita menggunakan formatif. Terus bagaimana Bapak berkolaborasi dengan rekan guru dalam merancang dan melaksanakan kurikulum merdeka? Ya, untuk berkolaborasi dengan rekan guru tentu kita harus menjalin komunikasi yang baik dengan sesama guru, karena komunikasi yang baik itu menentukan keberhasilan kolaborasi kami. Apa tantangan utama yang Bapak hadapi dalam menerapkan kurikulum merdeka? Tantangan utama mungkin ke warga sekolah sendiri. Kalau orang tua insya Allah sepenuhnya menyerahkan kepercayaannya kepada kami, tapi yang menjadi tantangan itu adalah rekan kerja kami sendiri sebenarnya. Banyak dari beberapa guru itu yang belum menerima secara penuh apa itu kurikulum merdeka. Mereka beranggapan bahwa kurikulum yang dulu itu lebih bagus daripada kurikulum merdeka. Padahal tidak seperti itu. Kurikulum itu menyesuaikan dengan perkembangan zaman untuk saat ini. Terus bagaimana Bapak mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran sesuai dengan semangat kurikulum merdeka? Ya, tentu saja dengan berjalannya kurikulum merdeka kita tidak perlu mendorong sebenarnya. Secara langsung kita tidak perlu. Kita menerapkan secara kurikulum merdeka dengan menyenangkan, dengan penuh kebahagiaan, tentu secara otomatis siswa terdorong. Terus bagaimana Bapak mendukung pengembangan karakter siswa melalui P5 selama pembelajaran? Ya, kalau P5 itu pembelajaran berbasis proyek. Alhamdulillah kita melaksanakan mungkin setiap seminggu sekali pada hari Sabtu. Kalau di SD kami itu setiap hari Sabtu kita ada pembelajaran berbasis proyek. Itu siswa lebih aktif, Mas, karena mereka kan membuat karya. Itu sangat menyenangkan sekali bagi mereka. Terus selanjutnya, bagaimana Bapak melibatkan orang tua dalam mendukung implementasi kurikulum merdeka? Ya, tentu saja kita memberikan pemahaman terlebih dahulu dengan cara setiap awal tahun pembelajaran di bulan Juni sebelum masuk pertama kali kita mengumpulkan orang tua, kita mengasih pemahaman bahwa kurikulum yang diterapkan di sekolah ini adalah kurikulum merdeka, sehingga orang tua itu bisa menerima dan karena sekarang kan zamannya bermedia, mereka lebih mudah untuk mencari informasi apa itu kurikulum merdeka. Baik, Pak, sudah berkenan untuk diwawancara. Semoga jawabannya bermanfaat. Baik, sama-sama Mas Bayu, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.